Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizkita Mimi dari jurusan Psikologi Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil susunan makalah saya dengan judul Ragam Bahasa serta Pentingnya Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Dosen pengempu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPDI, SAP, MPD. Pengertian ragam bahasa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ragam bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu ragam yang berarti macam atau jenis, dan bahasa berarti berinteraksi atau percakapan yang baik. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang berbicara, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini banyak masyarakat mengalami perubahan, bahasa juga mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Adapun macam-macam ragam bahasa. Ada ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan, ragam bahasa baku, ragam bahasa tidak baku, ragam bahasa sosial, ragam bahasa fungsional. Ragam bahasa lisan, yaitu merupakan ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau lisan. Adapun contoh dari ragam lisan, yaitu ada ragam bahasa cakap, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contoh ragam bahasa lisan: ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulis: tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal atau hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar yang dinyatakan secara lengkap, tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Perbedaan antara ragam lisan dan tulisan menurut tata bahasa. Ragam lisan: Nia sedang baca surat kabar, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Dan ragam bahasa tulisan: Nia sedang baca surat kabar, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Dalam tata kosakata, ragam bahasa lisan seperti Aryani bilang kalau kita harus belajar, kita harus bikin karya tulis. Dan bahasa tulisannya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar, kita harus membuat karya tulis. Ragam bahasa baku adalah kata yang secara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dalam berupa pedoman ejaan EYD, tatapan bahasa baku, dan kamus. Karakteristik ragam bahasa baku: tidak terpengaruhi bahasa daerah, tidak terpengaruhi bahasa asing, bukan ragam bahasa percakapan sehari-hari, pemakaian imbuhannya secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi dan tidak rancau. Ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Adapun karakteristiknya dari bahasa tidak baku:
yaitu walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Dapat terpengaruhi oleh perkembangan zaman, dapat terpengaruhi oleh bahasa asing, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam bahasa sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merubah ragam sosial tersendiri. Dan ragam bahasa fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa kita disuruh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Bahasa yang baik adalah bahasa yang situasi sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. Yang pertama, ragam beku, yaitu frozen, digunakan pada situasi hikmat. Yang kedua, ragam resmi atau formal digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, ragam konsultatif atau usaha digunakan dalam pembicaraan terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Yang keempat, ragam santai atau kasual digunakan dalam suasana tidak resmi. Yang kelima, ragam akrab atau intimate digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis, akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Saran dari saya, sebaiknya kita atau siapapun penduduk yang ada di Indonesia ini menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar, sehingga keragaman itu sendiri tidak punah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.